saya pernah menggambarkan kalau kita urut di sini Allah, akhirat, manusia, dunia. Dunia meliputi apa saja yang ada di dunia ini. Kalau manusia yang di tengah ini orientasi hidup atau perjuangan hidupnya diarahkan prinsipnya hanya untuk akhirat, manusia ini sudah benar menuju Allah. Karena memang disuruh kejar oleh Allah akhirat, bukan dunia. Kalau manusia yang di tengah tadi itu fokus orientasi perjuangannya ke Allah, akhirat sudah ada di genggamannya, telah berhasil ya. Tapi sebaliknya kalau manusia yang di tengah justru yang paling banyak menguasai pikiran, ya, akal dan hatinya hanya dunia, harta, dia akan kehilangan dua-duanya, akhirat dan Allah. Ini disinggung di dalam surat Syura ya. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi. Ada kaitannya dengan Siti Maryam juga. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi. Siapa orientasi hidupnya keuntungan akhirat yang diutamakan, nazid lahu, pasti aku tambah keuntungannya dunia akhirat. Jadi orang yang fokus ke akhirat berarti sudah memenuhi tuntutan Allah, dia akan dijamin dunia akhirat akan berbahagia orang seperti itu. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sebaliknya manusia yang di tengah mencari harta, yang menguasai dirinya itu batinnya, akal dan hatinya selalu berisi dengan harta, jarang berzikir kepada Allah, maka dia tidak akan punya nilai di akhirat. Di sini bisa dikatakan kita dalam hidup ini mendapatkan nikmat dua macam dari Allah. Satu nikmat wahbiyah, dua nikmat kasbiyah. Nilai agama tidak diperoleh dengan nikmat wahbiyah. Artinya bukan karena laki-lakinya, jenis kelaki-lakian kalian merasa lebih mulia dari perempuan. Sebaliknya, perempuan jangan merasa rendah hanya karena perempuan. Kata orang, tidak ada nabi dan rasul dari kalangan perempuan, tetapi selalu Allah mengutus nabi dan rasul dari kaum laki-laki, ya kan? Tapi harus diingat, setiap nabi dan rasul pasti dilahirkan oleh perempuan. Di sini Allah tunjukkan kemuliaan seseorang bukan karena nikmat kasbiyah, nikmat wahbiyah, nikmat yang apa adanya dari Allah, hanya diberikan oleh Allah. Jenis laki-laki, jenis perempuan, itu semua nikmat wahbiyah, tidak punya nilai dalam agama. Ya, nilai agama diperoleh harus lewat nikmat kasbiyah, nikmat prestasi karena usaha. Nikmat prestasi karena usaha. Maka di dalam Al-Quran ada jenis perempuan ya, 4 macam jenis perempuan. Ada perempuan yang tidak taat, perempuan yang tidak taat sebagai istri dari Nabi dan Rasul. Siapa aja kan? Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, seorang Nabi dan Rasul, tapi istrinya tidak taat. Allah nyatakan tempatnya di neraka. Ada seorang yang taat jadi istri penjahat, tapi taat kepada Allah.
Dia berusaha untuk selalu mentaati Allah dan tidak memasukkan makanan yang haram ke dalam dirinya. Sampai itu istri Fir'aun. Allah nyatakan dia di surga. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'at fir'auna idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Luar biasa. Allah memberi gambaran kepada orang beriman tentang istrinya Fir'aun ketika dia minta kepada Allah, berikan kami ya Allah dari sisimu rumah di surga. Padahal dia istri dari Fir'aun yang mengaku menjadi Tuhan. Selamatkan kami dari Fir'aun dan amalan Fir'aun. Wa najjini minal qaumidz zalimin. Oleh yang terakhir Siti Maryam. Wa Maryam ibnata Imran. Oleh Siti Maryam binina Imran. Apa? Putra bini Imran. Allati ahsanat farjaha. Searaksa kehormatannya, araksa kemaluannya. Ya. Fanafakhna fihi min ruhina. Aku tiupkan kepada Maryam dari ruh ciptaanku. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha. Maryam meyakini bahwa ini datang dari Allah. Bila ngarepake Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakul hukum fayakun. Wa kutubihi wa kanat minal qadi. Ada orang taat, paling taat takwar keluar deh. Jadi begitu dilahirkan dari orang tuanya, dia benar-benar menjadi memenuhi kenyataan gele. Ikan ada yang tua saatnya fokus nang lim kamar to, nang mihrab ibadah to Allah, takwar keluar. Mendadak Allah beri ujian berat luar biasa. Hamil tanpa suami. Wah, ini kan berat luar biasa. Allah ingin tunjukkan kekuasaannya lewat kelahiran Nabi Isa dari ibu tanpa ayah. Maka kalau sekarang karena tidak punya ayah, punya kelebihan-kelebihan, kemudian dipertuhan oleh sebagian manusia lain, manusia bukan kita. Ada juga jadi pelajaran karena jadi pelajaran bagi kita ya. Saking sucinya aja. Jadi bisa dikatakan Siti Maryam merupakan waliyat, walinya Allah yang punya karomah. Tidak pernah keluar, tidak pernah mencari makanan, di dalam terus. Akhirnya Nabi Zakaria melihat are budir saking suci aja. Wa ra'a laha Zakaria minal karamatil haila. Ningali laha ikan di Maryam pasir Nabi Zakaria dari kekoromatan yang sungguh luar biasa. Made fereng ya rohuhu. Saya mencengangkan panapa mahu de Nabi Zakaria. Apa saya kerpakin? Tok pernah keluar ngalo lapar tengiteku apa? Bedo makanan kafe. Bedo makanan jadi kena. Ternyata makanan buah-buah musim hujan pada saat musim kering, tapi buah-buah musim kering dalam kondisi musim hujan dia. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap masuk 'alaiha atas Maryam pasira Nabi Zakaria se ngaromat ya. Al-mihrab da tempat peribadatan wujud maka nemu pasir Zakaria 'indaha samping Maryam
rizqan rizki. Qala ya Maryamu anna laki hada. Wahai Maryam, dari di Maryam cara heta war keluar mepah bedekakan ande ya epa kuat. Qalat huwa min indillah. Rizki dari Allah. Nikah rizki dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Kadang gelar kana. Kamu bisa saksikan sebagai fakta dan realita dalam kehidupan. Orang yang fokus ke Allah, harta akan dipermudah. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kadang-kadang ini yang tidak dipahami karena di luar nalar manusia. Kalau orang sudah fokus kepada Allah, harta dipermudah. Allah menjamin, maka ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu bisa diartikan wali-walinya Allah, orang yang sudah dicintai Allah, tidak resah dalam hidup ini. Karena sudah sangat meyakini jaminan dari Allah tentang rezeki. Dan tidak susah, tidak takut menghadapi akhirat. Karena kondisinya sudah dalam ketaatan total. Sudah dalam ketaatan maksimal. Ke akhirat tidak takut, dunia tidak resah. Tidak ada yang kebetulan di dunia. Semua pasti lewat takdir Allah. Kalau tidak enak berarti takdirnya. Karena sekarang ini kita tengah dalam ujian. Oleh karena itu awas hati-hati. Dunia semakin mempesona. Dunia sebenarnya untuk mengicau, untuk sebagai ujian dari Allah agar manusia ini bisa tahan apa enggak, tahan apa tidak untuk fokus beribadah kepada Allah dengan iming-iming keduniaan ini. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Ya. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amal. Al-Kahfi 7. Sengkore akabai apa nang kubir sebagai hiasan memang menggiurkan. Menggiurkan terhadap manusia untuk menguji manusia. Apa bisa dipalingkan oleh dunia? Konsentrasi zikirnya kepada Allah. Padahal nilai waktu yang punya nilai di hadapan Allah yang bisa kita bawa ke akhirat justru ketika kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Tapi dunia semakin begini. Lebih-lebih sekarang Rasulullah pernah kan dulu di Madinah naik ke atas bukit, wahal tarawna ma ara inni la arar fitan taqa'u khilala biyutukum kamawaqi'il qatri. Bisakah kalian melihat apa yang aku lihat, kata Rasulullah. Saya melihat fitnah agama turun di celah-celah rumahmu bagaikan hujan turun. Ternyata ini godaan sinyal lebih dahsyat lagi yang membuyarkan konsentrasi manusia untuk berzikir kepada Allah, tekun ibadah kepada Allah. Karena sinyal, bukan sinyal mengirimkan yang jelek-jelek saja, tetapi manusia kecenderungannya itu kepada yang buruk-buruk lebih kuat. Jadi teknologi di akhir zaman bagaikan banjir bandang. Siapapun tidak ada yang tidak menginginkan, yang tidak membutuhkan air. Tapi air kalau sudah terlalu besar, biasanya yang dihanyutkan bukan yang baik-baik saja, tetapi bangkai kotoran juga ikut serta. Inilah ujian kita dengan sinyal seperti sekarang. Apapun bisa masuk ke rumah, yang baik, yang buruk, kita harus memilih. Karena di dalam ujian tidak ketahuan mana yang baik, mana yang buruk seakan-akan, tanpa panduan yang mengikuti panduan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam surat Al-Jasiyah 21 Allah bertanya, am hasibal ladzina jatarahus sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus sholihat sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun.
apakah orang-orang yang berbuat melakukan kejahatan akan kami samakan ya dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh baik dalam hidup dan matinya? Tidak akan sama. Hanya di dunia dalam ujian, ruang ujian kita akan disamakan. Semua peserta ujian diperlakukan sama oleh penguji. Contoh seperti itu. Ya, disamakan. Tapi di ruang kelas setelah ujian selesai akan dibedakan. Sa'ama yahkumun. Sungguh penilaian atau vonis seperti itu sangat buruk kata Allah. Kalau pasti aku samakan di dunia dan akhirat untuk orang yang taat dengan yang tidak taat, pasti berbeda. Pasti berbeda. Innama yu'akhiruhum yaumin tashkhasu fihi al-absar. Balasan Allah itu nanti di akhirat. Ketika semua mata terbelalak, terkejut. Jadi singkatnya, jenis laki-laki dan jenis perempuan adalah nikmat wahbiyah, tidak punya nilai dalam agama. Ya, tidak punya nilai dalam agama lewat nikmatul kasbiyah. Hanya dalam rumah tangga laki-laki dan perempuan ada tugas masing-masing yang berbeda. Keberhasilan seorang suami dalam rumah tangga adalah bila dia telah memenuhi kebutuhan istri dohir batin. Ya, dohir sandang pangan papan, batin yaitu keagamaan dia, ilmu peribadatan. Seorang istri yang dikatakan berhasil bila sempurna melayani kebutuhan suami dohir batin. Jadi kalau suami memenuhi, memberi, kalau istri melayani, lebih enak istri kan. Padahal laki-laki dan perempuan sama saja. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa ya wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. An-Nahl 97. Pasira saos beramal pasreman solihan da amal soleh. Ingat amal soleh apa kena? Amal soleh, amal yang apa? Amalan yang layak diridhoi oleh Allah dan layak diridhoi oleh manusia. Amal suatu amalan yang tidak melanggar syariat Allah dan tidak melanggar akhlak manusia. Jadi nyaman amal soleh. Laki-laki maupun perempuan yang beramal soleh, falanuhyin janjina Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kuhidupkan dengan kehidupan yang sejahtera, aman, damai. Coba kamu terapkan amal soleh. Perilaku dan amalan kamu tidak menyakiti orang lain, tidak menyinggung orang lain, dan tidak melanggar syariat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walanajziyannahu akhirat pagi balasnya lebih baik dari apa yang kau lakukan di dunia. Hari sebetulnya orang beriman tidak memenuhi tuntunan ini. Amal soleh, amal yang layak diridhoi Allah karena tidak melanggar syariat dan layak diridhoi manusia karena tidak menyakiti, tidak mengganggu manusia lain. Pak pikir setia, bagaimana dengan sound system yang sungguh luar biasa? Waktu sholat datang tetap saja dari menjual. Apa tidak nyakiti tetangga? Di rumah dengan corong di masjid, tuai di masjid, yang dibacakan murattal, disetel murattal keras-keras, sementara tetangganya mungkin dalam kondisi macam-macam. Ada yang sedang sholat, sedang tidur.
soleh apa ya? Sedangkan Rasulullah, orang membaca Al-Quran dalam sholat di dalam masjid saya sudah dicegah karena akan mengganggu orang istirahat, akan mengganggu sholatnya orang lain. Itu pun baca Al-Quran, bukan setelan kaset di dalam masjid tanpa pengeras suara. Coba kita pergi renungkan. Karena sangat sulit di akhir zaman dia. Ketika maka sangat masuk akal ya ketika Rasulullah, inna mimma akhafu alaikum ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Termasuk yang aku takutkan ketika Allah membukakan untuk kalian semua zinatal hayatid dunya, hiasan-hiasan atau zahratal hayatid dunya, apa? Bunga-bunga kehidupan dunia. Artinya memang sudah disampaikan oleh Nabi, kelak di zaman akhir generasi kita sekarang mulai dibuka kemakmuran dunia, wa zinatiha, hiasan dunia. Apa karena zahratal hayati dunya, bunga-bunga dunia. Coba lihat bunga warna-warni ya, menarik, memikat yang memandangnya. Cuma rasanya kalau dimakan pahit demikian. Kira-kira orang yang sekarang menggebu-gebu memburu dunia, kalau sudah dapat dunia bukan tambah bahagia tapi tambah ruwet, tambah sibuk. Akhirnya terampas kemerdekaan untuk beribadah kepada Allah hanya untuk dunia. Kadang-kadang saya kata kok Rasulullah. Karena apa? Karena apa? Kerusakan moralitas manusia seirama dengan kemajuan dunia. Kemajuan dunia akan seirama dengan kerusakan moral manusianya. Lihat saja sekarang, begitu Allah membuka sedikit keran kemakmuran dunia, bagaimana secara umum perilaku manusianya. Jelingat kisah dia, jandok budi tambah ada. Maka fokusnya Siti Marjan kepada Allah, ya, bisa mengantarkan dia menjadi waliullah yang punya keromah. Cuma setia manusia setia cek niroria kan beda nang agama Katolik kan, biarawan yang laki-laki tidak mau kawin, yang perempuan tidak mau kawin. Tetapi banyak gosip sekarang, banyak isunya sekarang, justru biarawati ngandung tanpa suami. Ninta Siti Maryam.